Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa bangun pagi hari, kita mau mencari Tuhan, itu juga sebuah kasih karunia, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh kita persiapkan hati kita untuk kita menghampiri Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan melihat setiap kedalaman hati kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh sebuah kasih karunia kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh tetap menyembah-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mari setiap orang angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih sebab Engkau baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, menjamah setiap hati, memberi kekuatan kepada yang lemah dan pengharapan. Mengalir hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Ora namaya naso, ora nara. Kami siap, kami terbuka Tuhan. Syarararararararara, Qurana maya na 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 na, Shiranananana. Haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu, amin, setiap saat di dalam
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari akui bahwa Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita angkat tangan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Ada di sini. Kami
buka kedua tangan kita, undang Dia. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Nyanyikan dengan segenap hatimu. I feel Jesus. I feel Jesus. Kau hadir Tuhan. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Mari ambil waktu 1 menit biar musik saja menyembah Dia. Jesus. You are here. We feel your presence, Lord. Teduhkan jiwa kami dalam hadirat-Mu, Tuhan, pagi ini. Jesus, oh Lord. Sing, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Once again, sing, yes, my soul. Yes, my soul does burn
kemurnian hati kita pagi ini. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Oh God, I worship you. Kami melihat kemuliaan-Mu. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Ini pujian kami Tuhan. Oh God, I worship you. Sampai seumur hidup kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan bagi-Mu. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Orang nama siapa? Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan, lambaikan tanganmu. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Forever, 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 we worship you, Lord. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan, Selamanya kami meninggikan Engkau nama-Mu. Raja. Selamanya, selamanya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian. Haleluya. Mari angkat hati kita Tuhan. pagi ini di awal bulan Kau layak September. terima pujian. kita mau dedikasikan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Dia yang memiliki kehidupan kita. Jadi kalau ada hal yang hari ini kita sedang mengalami mungkin keadaan yang tidak nyaman, terpuruk, baik itu keluarga atau pekerjaan kita, kita dedikasikan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dialah pemilik kita sesungguhnya. Tuhan, ini hidup kami. Kami gak mampu melewati hari-hari yang akan datang kecuali kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pemilik kami sesungguhnya. Kami mau berjalan dengan Engkau dalam suka dan duka, dalam keadaan baik dan buruk ya Tuhan. Dimanapun Engkau ada, kami mau ada di sana. Kami mau dedikasikan hidup kami mengikuti Engkau, bukan hanya di waktu-waktu yang baik, tapi di setiap langkah, always Tuhan, seluruh sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dalam keadaan suka dan duka, kami mau berjalan dengan-Mu ya Tuhan. Dan biarkan di awal bulan ini, sekali lagi Tuhan, kami mau Tuhan
bersama-sama memulainya dengan Engkau. Thank you buat kekuatan, buat perlindungan-Mu ya Tuhan di hari-hari yang lalu. Kalau kami masih ada hari ini, kami tahu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan pemeliharaan kepada kami. Segala sesuatu datangnya dari Engkau ya Tuhan. Dan kami mau kembalikan kepadamu pagi ini. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur buat hari-hari yang telah lalu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur buat hari-hari yang akan di depan. Kami percaya perkara-perkara, kalau berjalan bersama dengan Engkau, kami akan melihat bagaimana ada jalan keluar, ada kekuatan, ada banyak hal yang mungkin kami gak bisa lihat dengan mata kami, gak bisa kami dengar dengan telinga, gak bisa timbul di hati kami. Engkau Tuhan mau sediakan bagi kami. Thank you ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Engkau mengurapi hati kami, Engkau mengurapi firman, Engkau mengurapi hamba. Biarkan setiap kata itu membangun kami, membangkitkan kami ya Tuhan, berbicara kepada umat pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Hati yang keras Engkau lembutkan, hati yang susah Engkau hiburkan pagi ini. Hati yang patah Kau luruskan kembali, hati yang bengkok Kau luruskan kembali ya Tuhan. Hati yang penuh dengan semak duri ya Tuhan, biar itu dicabut segala kekhawatiran, segala ketakutan, tipu daya dunia ini. Biar dicabut sampai akarnya, dan kami minta Tuhan firman-Mu jatuh di tanah yang tepat, di tanah yang baik ya Tuhan. Dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus hadir dan mengurapi kami. Amin. Yang percaya dan siap dengar firman katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ada di doa pagi di awal bulan ke-9 ya. Saya dapatkan di bulan ini dengan seluruh yang sudah kita lewati. Kok kayaknya kita gak akan bisa kuat ya menghadapi hari di depan, kecuali kita kembali mendedikasikan ulang hidup kita pada Tuhan. Dan hal-hal yang mungkin itu dasar, kita kembali ke dasar hari ini, kembali kepada awal di mana titik kita ada untuk dipakai Tuhan, kita ada dipanggil Tuhan sebagai seorang petobat. Saya percaya bahwa itulah waktu-waktu di mana kita mengingat kasih mula-mula kita pada Tuhan. Jadi selalu akan kembali kepada titik awal ketika kita mengalami sesuatu di perjalanan yang mungkin berliku-liku, yang mungkin ada kesukaran ya. Oke, pagi ini tema daripada doa pagi kita adalah root, dedikasi hidup gitu ya. Nah, Rut ini nggak mungkin kalau kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, dia nggak sehebat seperti Esther mungkin yang menyelamatkan satu bangsa, atau mungkin Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tapi Rut ini luar biasa, dia namanya tercatat di dalam sejarah Alkitab ya. Dan mungkin nggak panjang 3-4 pasal gitu, tapi saya melihat bagaimana wanita ini bisa menjadi teladan buat kita. Apa sih yang menjadi spesialnya wanita ini? Sehingga bukan cuma itu endingnya, hidupnya itu bahagia. Dan bukan cuma bahagia, keturunannya itu loh nenek moyangnya. Artinya hari ini Yesus itu lahir daripada keturunan daripada wanita ini Rut. Luar biasa ya, jadi Obed itu anaknya Rut. Dan Obed itu papa daripada Isai. Itu papa dari Daud kan. Jadi keturunan silsilah daripada Yesus dilahirkan oleh seorang yang namanya Rut. Hebat loh, ini orang Moab loh. By the way, ini orang Moab yang artinya mestinya gak layak terima kasih karunia Tuhan. Tapi toh wanita ini bisa artinya membalikkan keadaan. Dari sebuah kondisi, Moab itu kan sebuah suku bangsa yang mungkin tidak menyembah Tuhan. Dan mereka tidak menyembah Tuhan, tapi di tengah-tengah itu muncul seorang wanita yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk kepada mertuanya, dan ini seperti kita kepada Tuhan. Kita baca yuk. Kita baca di dalam Rut 1 ayat 16-17 ya. Ceritanya ketika Naomi satu keluarga, Elimelek suaminya keluar daripada Bethlehem, Yehuda itu tempat rumah mereka, rumah roti, tapi ketika itu ada masa kelaparan yang saya tahu Tuhan izinkan ya, mereka keluar untuk pergi mencari, keluar daripada rumah Tuhan, dan mereka pergi ke keluar untuk mencari makan gitu ya, mencari
apa yang sedang kekurangan di tempat di mana mereka ada. Dan ketika mereka keluar dari tempat itu, keadaan mereka bukan semakin baik. Lalu 10 tahun dari waktu ke waktu suami meninggal dari Naomi, Elimelek meninggal, lalu anak-anaknya pria itu kedua juga meninggal. Nah, sisa 3 wanita yaitu Naomi, Rut dan Orpa gitu ya. Nah, satu ketika mereka dengar di Bethlehem sudah tersedia makanan. Mereka ingin kembali pulang Naomi. Setelah perjalanan panjang, kita mungkin baca gini, tapi saya yakin bahwa mereka melatih 10 tahun yang gak mudah ya, penuh dengan tangisan, derita, mungkin kekurangan juga. Saya tahu bahwa ketika semakin keluar, bahkan Naomi ini mestinya dia harus tahu, udah tinggalkan kota Bethlehem di mana dia ada, tapi justru dia keluar dan di situ kita melihat bagaimana kesukaran itu semakin menjadi-jadi. Ya, nah ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem di perjalanan, tiba-tiba dia memutuskan untuk kedua menantunya ini kan masih muda-muda dan dia bilang kalian pulang aja ke tempat asal kalian. Saya akan pulang sendiri ke tempat di mana saya ada. Nah ini di dalam ayat Rut 1, 16, 17, mestinya dua-dua itu kepengen ikut, tapi ketika itu Orpa selesai tidak lagi mendesak mertuanya, tapi Rut ngomong gini di ayat 16, 17. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Jadi dipaksa ya, kata desak itu dipaksa. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Wow, dahsyat ya ini. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan mengutum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau suatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat ke-14 ya, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap terpaut kepadanya. Garis bawah, Rut tetap terpaut padanya. Nah, kalau kita tadi baca ayat 16-17 tadi, itu seperti sebuah fase seorang yang sedang masuki sebuah pernikahan ya. Aku bersedia menikah dengan bla bla dan sebagainya, dalam suka dan duka, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah gitu ya, bahkan sampai maut memisahkan. Bukan itulah kata-kata di mana ketika seorang mendedikasikan hidupnya untuk menikah dengan seseorang. Nah, ini Rut dia mendedikasikan hidupnya demikian rupa kepada mertuanya. Hari itu Naomi, dan dia dipaksa pulang. Dia mendesak untuk dia ikut. Dia bilang, di mana kamu berada, aku mau di sana sampai maut. Di mana Allahmu, aku mau di sana. Ini luar biasa seorang wanita Moab yang dia ngerti dedikasi, yang dia ngerti. Dan kalau kita tadi baca tentang suka dan duka, di mana engkau ada, aku ada, di mana bangsa, itu seperti sebuah dedikasi hidup. Nah, saya mau katakan di dalam Matius 10 ayat 38 kita baca, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dalam sebuah terjemahan The Message itu ngomong gini, jika engkau tidak bersamaku di sepanjang jalan dalam suka dan duka, engkau tidak layak, engkau gak bisa mendapatkan aku, kata Tuhan. Nah, saya pengen di bagian pertama ngomong tentang bahwa di hari-hari seperti ini kita harus kembali kepada titik awal hidup kita untuk kembali berjalan dengan Tuhan. Dedikasikan hidup kita, bukan dalam keadaan suka aja. Bahkan kalau kita banyak waktu ketika seperti Israel ya, dalam keadaan suka pun kita itu suka berpaling kepada yang lain. Bukan tinggalkan Tuhan sih, tapi kita geser Tuhan. Kita enggak utamakan Tuhan, kita lebih sibuk dengan pekerjaan, mencari uang lebih. Karena itulah kondisi dunia yang mencoba menarik kita untuk semakin mencintai apa yang di dunia ini. Jadi melupakan Tuhan. Tapi di dalam masa ini mungkin banyak orang sedang mengalami kesukaran. Saya pengen mengajak kita bahwa dalam suka dan duka, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini berjalan dengan Tuhan. Kita ini ada Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita sekali lagi untuk tahu bahwa Tuhan, aku enggak mau dalam keadaan apapun, aku mau berjalan dengan Engkau. Jadi pikul salib itu every day. Sangkal diri pikul salib, kata pikul salib mungkin gak nyaman buat kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, saya yakin pasti di sana
Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan blessing dan keringanan buat kita. Iya. Nah, yang pertama saya mau ngomong tentang ini. Stay in love dan tetap setia. Itu mencintai Tuhan bukan karena apa yang dia punya. Bahkan mencintai dia ketika kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau Ruth ini kita lihat dia datang untuk ikuti si Naomi. Kira-kira dia bisa dapat apa? Dia tahu Naomi udah habis, nggak ada warisan juga. Tapi inilah dedikasi. Dia tahu udah habis Naomi ini. Ini luar biasa wanita ini. Nah, saya mau katakan pertama-tama, kalau kita mau terus berjalan dengan Tuhan di sepanjang masa kita bukan cuma fall in love, jatuh cinta pada waktu pertama kali. Orang menikah itu kan jatuh cinta. Tapi kita melihat banyak kali ada perceraian terjadi, konflik terjadi. Karena mereka tidak stay in love, tidak tetap mencintai satu dengan yang lain. Nah, kita dengan Tuhan gitu, apa sih? Sehingga kita mau ikut Tuhan itu karena keuntungan. Saya dapat apa dari ketika saya melayani, saya lakukan ini, saya berdoa, saya berpuasa, saya dapat apa sih? Semuanya tentang kita. Tapi sebenarnya dedikasi itu bukan bicara seperti itu. Stay in love, tetap bisa mengasihi seseorang, tetap bisa mengasihi Tuhan. Meskipun kita mungkin doa belum dijawab, kita masih punya masalah, kita masih punya pergumulan. Dan disinilah orang seringkali berhenti. Orang seringkali stuck, orang seringkali mengalami yang namanya kecewa. Dan mengalami hal yang artinya mereka seperti merasakan bahwa Tuhan itu tinggalkan mereka. Bukan, saya yakin. Tapi kita yang berhenti. Nah, saya mau katakan, kita gak usah ngomong kasih mula-mula hari ini ya. Karena saya tahu ketika orang menikah itu yang tinggal adalah saling mencintai, stay. Dan kita dengan Tuhan seperti itu. Kita perlu kobarkan terus jatuh cinta. Tapi untuk stay dengan mencintai Tuhan, itu hal yang tidak mudah saya tahu. Itu tantangannya, itu ada acap kali kita seperti mengalami yang namanya hal-hal yang mungkin itu membuat kita merasa bahwa kita nggak bisa lagi. Karena ada sesuatu yang itu lebih kita pertahankan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama ini saya mau ngomong, Ruth ini wanita yang luar biasa. Naomi sudah tidak punya apa-apa, tapi dia tetap mendesak untuk bisa ikut dengan Naomi. Dan dia tahu mertuanya ini udah gak mungkin bisa kasih apa-apa lagi, warisan pun bukan. Dia gak pernah tahu ada Boas nantinya, dia masih punya keluarga yang namanya Boas. Dia gak tahu itu kan. Nah, hari ini saya mau sampaikan ini, apa yang membuat kita ikut Yesus? Bisa kita terus stay, tetap mencintai Tuhan dengan segala waktu. Sekalipun kita belum melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ketika orang datang mencari Tuhan gitu ya. Saya seringkali mendoakan orang dalam pergumulan yang mereka dari seorang yang sangat mungkin mengalami sesuatu, mungkin contoh pekerjaan, tiba-tiba jatuh ke titik nol. Dan seringkali saya nggak langsung doakan untuk mereka dapat berkatnya. Tapi selesai kembalikan untuk titik awal di mana mereka harus kembali kepada Tuhan. Pulihkan hubungan intim mereka dengan Tuhan. Pulihkan kepemilikan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi banyak orang itu bingung tentang apa yang di tangan Tuhan. Tapi gak pernah tahu bahwa Tuhan ini ingin memiliki hidup kita. Dan dedikasi terbaik di hidup kita adalah apa? Kita mengasihi dia. Kalau Ruth gak bisa mengasihi, kalau Ruth tidak mengasihi Naomi, dia gak mungkin ikut. Itu loh hatinya terpaut. Kita pikir dia setia ya. Ya, setia lahir dari mana? Dari seorang mencintai seorang. Dan ketika didesak, disuruh pulang pun dia gak mau. Ini luar biasa. Nah, saya mau katakan di poin pertama, stay in love. Mengasihi dia sekalipun doa kita belum dijawab, hutang kita belum terbayar, apalagi mungkin sakit kita belum disembuhkan. Itu yang menjadi inti kekuatan kita. Jadi kembali ke titik awal, dedikasikan cinta kita pada Tuhan pagi ini. Untuk berkata, Tuhan, Engkau adalah segalanya bagiku. Aku ampuni kalau ada hal yang menggeser. Mungkin ada berhala, ada sesuatu yang mungkin kita lebih utamakan.
Kalau orang itu benar-benar dia terpuruk karena dia tiba-tiba dia punya harta benda ya, tiba-tiba hari ini banyak hal itu kayak diambil gitu ya. Itu bisa loh orang kehilangan akal dan jiwanya sangat tertekan dan bisa putus asa. Karena dia merasa bahwa harta itu adalah Tuhannya. Nah kalau Tuhan jadi Tuhan kita, saya yakin segala sesuatu bisa menjadi gelap, bisa menjadi hilang. Tapi kalau Tuhan ada, saya yakin itu akan semuanya akan bahkan dikembalikan. Saya percaya, yakin Ruth ini benar-benar dia mengalami sebuah masa di mana ketika dia ikuti Ruth, dia ikuti Naomi, dan titik balik di mana orang ini mengalami kemuliaan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama, stay in love. Dan sekalipun kita belum lihat apa-apa. Yang kedua gini, saya mau ngomong tentang sekalipun banyak hal kita nggak mengerti, tapi kita mesti tetap percaya kepada Tuhan. Itulah dedikasi, ya. Nah, bagian kedua ini saya mau cerita. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah baca bukunya, saya pernah dengar juga ada seorang hamba Tuhan bersharing tentang ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia ketika dia berkhotbah dalam satu hari dia kehilangan 2 anak. Ini bukan di Surabaya ya, ini bukan di Indonesia, ini orang yang ada di luar. Dan satu hari pagi harinya dia dengar anak perempuannya itu anak laki-lakinya itu minum drug gitu, lalu kecelakaan dan meninggal di tempat. Lalu siangnya ketika dia berkhotbah ada yang menyampaikan bahwa anak wanitanya itu mengalami diperkosa lalu sampai meninggal dunia. Nah ada temennya, satu orang temennya ates sedang di situ, dia ingin tahu apakah hari itu hamba Tuhan ini akan mengumpat Tuhan, akan berkata, mana Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada waktu dia dengar itu, tiba-tiba hamba Tuhan ini nangis, menjerit, memang menjerit. Tapi dia ngomong gini, Lord, I don't understand, but I trust you. Itu kata yang keluar. Dan itu membuat orang ateis itu kaget. Dia bilang, Allah seperti apa yang dia ikuti ya? Oh sampai bisa seperti itu, orang ini mengeluarkan statement seperti itu. Dan dia berkali ngomong, I don't understand, aku gak bisa ngerti, tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Bahwa engkau Tuhan yang gak pernah merancangkan kejahatan. Dan orang ateis itu hari itu terima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara, saya mau katakan dedikasi berbicara tentang yang kedua. Bahwa banyak hal kita gak mengerti ya. Semua hal yang terjadi di dalam hidup kita kadang kita gak bisa ngerti. Tapi dedikasi bicara tentang belief, percaya kita kepada Tuhan. Kalau seorang wanita dia mau menikah dengan seorang pria, dia tentu percayakan hidupnya kepada pria itu. Bahwa pria itu bisa memberikan dia perlindungan, rasa aman dan sebagainya. Kan gitu kan? Dan demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau sudah kita pernah dedikasikan, aku terima engkau sebagai juru selamat yang hidup Tuhan. Bahkan orang yang sudah melayani hari ini, saya mau katakan, itu artinya trust. Kita percaya bahwa dia pemilik kita. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita nggak pernah bisa menangkap itu, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat mudah putus asa dalam berbagai hal yang terjadi. Karena saya tahu bahwa hidup ini penuh dengan liku-liku, tikungan-tikungan jalan. Jadi dedikasi bicara trust to God. Percaya kepada Tuhan. Dan tadi yang saya sampaikan, saya yakin banyak orang sedang mengalami hal yang tidak nyaman hari ini. Duka mungkin, hal yang tidak membuat kita itu seringkali menjadi putus asa. Tapi saya mau katakan, kita nggak ngerti kenapa. Tapi yang penting kita tetap percaya sama Tuhan. Ada banyak hal ketika saya ada yang minta saya doakan dan saya berkata, kenapa ya Cie ini aku mesti ngalami sebagainya. Saya bilang, saya juga nggak ngerti, tapi kita mesti percaya pada Tuhan. Dan itu saya lakukan ketika saya mengalami lembah kelam dalam hidup saya. Selalu memang ada pertanyaan, tapi kadang-kadang enggak semua pertanyaan bisa dijawab. Karena kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Sampai nanti ada waktunya dia akan membuka semuanya bagi kita. Tapi buat kita gak perlu bertanya kenapa Tuhan. Bagian kita dedikasi adalah trust. Percaya kepada dia. Agar hidup kita benar-benar tahu bahwa
ada Tuhan dan katakan dia baik. Percayalah, trust itu bicara tentang apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil. Sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Jadi saya tahu bahwa Rut ini dia juga mengalami, kalau kita baca gini kan enak ya satu pasal. Oh cuma kita, tapi saya yakin mereka gak mudah ya. Setelah mengalami yang namanya kekurangan, ditinggal suami lagi, dan artinya 3 keluarga pria-pria itu sudah gak ada, dan mereka gak punya yang namanya penopang hidup. Orang-orang yang mereka biasanya untuk bersandar, dan itu gak mudah saya tahu. Tapi saya yakini bahwa Ruth ini punya belief, punya trust kepada Tuhan yang dipunyai oleh Naomi. Entah kenapa saya nggak tahu apakah selama itu juga keluarga ini mengajari sesuatu, saya yakin ada. Tapi wanita ini hebat banget, wanita Moab ini. Dia punya trust sehingga dia berani ikut mertuanya. Dan dia berani, di mana kamu dikubur aku di sana. Wah, ini kata-kata yang benar-benar powerful. Ya, dan saya mau ingatkan kepada hari ini kepada pasangan suami istri atau keluarga yang hari ini mungkin keadaan kita nggak baik. Jangan berhenti di titik seperti ini. Trust, percaya. Kalau Tuhan sudah memulai, dia akan menyelesaikannya dengan caranya. Amin. Oke, tinggal 1 menit. Yang terakhir, yang terakhir segala sesuatu, saya percaya segala situasi yang ada di hidup kita ketika kita benar-benar berani dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. All, ya apapun. Hari ini bicara tentang hidup, keluarga, pekerjaan, masalah, pelayanan, masa depan kita. Kalau kita mau letakkan di dalam altar Tuhan, saya yakin dia akan mengubah keburukan jadi kebaikan. Ujungnya pasti mulia. Ujungnya pasti kemenangan. Ujungnya pasti yang namanya happy ending. Seperti yang dialami oleh Ruth. Iya, kita mau datang sama Tuhan yuk. Thank you Tuhan. Di awal September ini kami mau datang dedicate hidup kami sekali lagi. Kami milik-Mu ya Tuhan. Dari kami mau stay in love, mengasihi-Mu. Bahkan ketika kami belum melihat apapun, belum melihat jalan keluar, doa yang belum dijawab. Mungkin masih ada yang sakit belum disembuhkan, keuangan belum dipulihkan, hutang belum terbayar. Segala sesuatu belum beres. Tapi Tuhan, kami mau tetap berkata, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, kami mau stay in love, tetap mengasihi-Mu. Karena untuk itulah kami dipanggil. Jangan sampai kami melupakan itu ya Tuhan. Dan yang kedua, dedikasi bicara tentang trust to God. Percaya kepada Tuhan, bahkan ketika ada banyak hal kami enggak mengerti ya Tuhan. Beri kekuatan bagi kami umat-Mu pagi ini. Kami mau datang. Mari datang, angkat tangan kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ku memuja-Mu ya Allah. mari letakkan hidup kita. Apa aja pemilik kita Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku Mencintai Engkau bahkan ketika kami belum mendapatkan apa-apa, jawaban doa, kesembuhan,
jalan keluar mungkin ya Tuhan. Kami mau stay in love with you. Setiap waktu Amin. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. nyatakan Jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kembali kepada Tuhan pagi ini. Persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. bagimu. Di dalam tempat teraman, tempat dedikasi, tempat perlindungan dan tempat di mana kita dedikasikan hidup kita kepada Dia. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, Lord I give you, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Sepanjang jalan kami Tuhan, kami mau bersama denganmu ya Tuhan dalam suka duka. Lord I give you my heart, I give you my soul. I give you my soul. Kau namanya siapa namamu? I live Kembalikan kami kepada titik awal dasar di mana kami hidup ya Tuhan. Kembali kepadamu ya Tuhan. every moment I'm Away, Lord, Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Ujian ini menjadi sebuah masa di mana kami meletakkan hidup kami sekali lagi di hadapan seluruhnya, alone. semuanya ya Tuhan. Hati kami, perasaan kami, itulah hidup kami ya Tuhan. When I'm away, Kami mau letakkan seluruhnya kepadamu. Lord, have your way in me. Mari Bapak Ibu, Saudara yang ada hari ini, kalau engkau mendengarkan sharing ini, buka hatimu, kembali kepada titik awal. Kapan terakhir engkau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengasihimu. Tanpa pergumulan, tanpa bawa list-list doa, datang meminta engkau disembuhkan, meminta engkau ditolong dalam berbagai pergumulan. Kembali aja seperti Ruth, hatinya terpaut. Stay in love, setelah sekian lama dia mengikuti mertuanya. Tentunya ada hal yang mereka alami juga. Tapi ini wanita luar biasa. Dia hatinya tetap terpaut kepada Naomi. Hari ini apakah hati kita tetap terpaut pada Tuhan? Setelah semua hal yang kita alami. Kalau kita terpaut kepada uang, kepada harta, kepada apapun, maka itu akan menjadi berat, menjadi masa berat di masa-masa seperti ini. Kalau hati kita terpaut dengan Tuhan, saya percaya kita boleh mengalami apapun. Tapi kita nggak pernah kehilangan yang paling inti. Ya, Yaitu Tuhan di hidup kita. amin. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita. Tuhan kami datang dedikasikan hidup kami. Kata dedikasi bicara tentang pengorbanan memang. Kata dedikasi pengabdian. Ya. Tapi dedikasi juga bicara penyerahan. Kami berserah Tuhan di dalam bulan ini, bulan 9. Kami berserah Tuhan, atur hidup kami, tuntun hidup kami. Ambil alih hidup kami. Amin. Berdaulatlah ya Tuhan. Berdaulatlah di bulan 9 ini, hari demi hari Tuhan. Kami gak bisa, pimpinlah kami, tuntunlah kami, aturlah kami. Kami gak mau jalan sendiri, kami berserah penuh. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami berserah penuh. Kami berserah penuh, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami,
pelayanan kami Tuhan. Gereja kami, kota kami, bangsa kami kepadamu. Take over, ambil alih ya Tuhan. Engkaulah pemilik sesungguhnya. Engkau besar, Engkau punya kuasa melebihi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Thank you di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat kepada seluruh jemaatmu hari ini yang ikut doa pagi ini. Aku minta ya Tuhan, hati mereka diperbaharui. Amin. Dan aku percaya hidup mereka akan diubahkan sejak hari ini. Mereka akan disertai oleh Tuhan dalam suka dan duka. Amin. Mereka akan berhasil melewati seluruh perjalanan dan akan mengalami kemenangan. Amin. Kemenangan. Di dalam nama Yesus terimalah itu. Syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu Sabtu depan.